Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi as-sadat. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat Maulid yang saya hormati, Idi umat selenge dari manapun dan bagaimanapun status sosial dan lapisan masyarakatnya dan latar belakang daripada saya. Opan nanatamu ulam maulu Idi umat selenge ina makalelengi sedina kodina to maulu makalelengi sedina dena to maulu ini masih di perasanya semata seddi kainrangan nareko ipala-bala bawang yo maulu kasina dena to maulu semata seddi malaperu okko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, iro peringatan maulu detojet nama watang asa wadit teton reale wadit pacio di sini kegiatan-kegiatan daripada masyarakat itu sekalian selalu na pacio maulu mak berzanji maulu itu tahu itu ya nasa gur tamu iro ulam maulu secucuk mana sini na cara meoleh patung ker jajito meoleh pesibawa jajito. Oleh karena itu sekalian, pada siang hari ini alhamdulillah pada ending pun Allah Taala atau angka pada hadir iralna yewe acarata memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, timbul pertanyaan. Magiro idi umat sallangi agaro dorungi sinin na tawe na tolemelo maulu andar ko maulu ipa kira-kira aga dorongi aga si mata dorongi to mata pe na tolemelo maulu na ko tamu maulu samana kainrangan na ko dena maulu. Hadirin sekalian, maka dan digurut Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Husaini Al-Makki dalam salah satu bukunya dengan berjudul Ihtifalul Maulid. Bukunya adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka kurang lebih 10 sidihal si mata dorong tahu umat selengen atau limelo mamulu. Hadirin sekalian, ajak mone ya ro 10 sidi engka mano kelalana arota telimel durungi sidi mo dua mo telu mo luar biasa nih Pak. Maka lelene ko den maulid. Nekan dari ko digage ro dorungi 10 sidi ai madari jadi tot den tu melo maulu. Jadi ke 10 sidi nasan regurta Syekh Muhammad bin Alwi bin Malik Al-Makki Al-Hasani Al-Husain. Salah satu di antaranya hadirin sekalian ia nartu melo ipan nasar yuranue ri ajajengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, tempona nenena Nabi Abdul Muttalib
mendapat informasi maka jadi ni apona maperi-peri si salo malek si apona nakai naipai nagendongi napalau matawa puku kabay na kelo-kelo makelo-kelo. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal gulam at-thayyib al-ardani. Itu sebenarnya capa nama engketilna bersanjid sallallahu alaika ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal gulam at-thayyib al-ardani. Seterusnya makelo merenung kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah berdiri yang pertama. Jadi rampai aja jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam narekona naharapkan ipani totolan sebab memang disunahkan sebagai penghormatan. Kenapa din sekalian? Karena saya yakin bahwa ketika kita merayakan peringatan Maulid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita ini. Kita merasakan kehadiran Rasulullah dalam diri kita. Kenapa din sekalian? Karena Rasulullah pernah bersabda, "Wa nuri fi qalbil mu'min." Cahayaku ada di hati orang yang beriman. Di orang yang beriman sekalian begitu mendengar Rasulullah langsung di dalam hatinya muncul cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu kemudian dia bergembira. Hadirin sekalian, salah satu sahabat selasuran nama to Abu Lahab maderika bang ibaca ke Quran ipa maka tabat tiada ala bi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Turilakna anu pung Allah taala. Padahal amrena nabi tar. Angkan-angkan ayat negutane hadis sekalian. Ya Abu Lahab, maza fa'alallahu bika. Ya Abu Lahab, agda pego puamu koiku. Salah yang nak kuburu Maka Abu Lahab sila seorang merenuka marioka anasaba tungka taung narapi na ulam maulu na sana narapi siwi pung Allah Ta'ala pacalan daloria gangkana semakin taung semakin meringang. Kenapa? Karena saya sangat bergembira tentang kelahiran Muhammad dan saya bersedekah ketika itu dengan memerdekakan daripada hamba saya sangat cintai. Karena saya gembira, saya memerdekakan hamba saya itu karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Gara-gara itulah din sekalian, setiap tahun Abu Lahab mendapatkan revisi tentang siksaannya dalam kubur. Jadi sekalian, degaga tahu temario, degaga si di makhluk temario hadin sekalian, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karena makhluk ini adalah diciptakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat masyhur dalam kalangan para sufi. Firman Tuhan sekalian, ya Muhammad, hai Muhammad, khalaqtuka li ajli. Aku ciptakan kamu Muhammad karena aku. Wa khalaqtul khalqa li ajlika, dan aku menciptakan semua makhluk untuk kamu. Makanya itu ya Muhammad, saya akan utus kamu untuk menjadi rahmat kepada mereka. Maka muncullah ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rioran lupa acara Maulid ini bukanlah tujuan, akan tetapi wasilah
untuk mencapai tujuan. Kalau tujuannya baik, tentu wasilahnya juga baik. Maka bolehlah menurut ulama dianjurkan, karena itu adalah wasilah, dan wasilah itu adalah menurut ikut kepada tujuan daripada. Tujuannya pertama dan sekalian adalah gembira terhadap kelahiran Rasulullah. Andai kata tidak ada kelahiran Rasulullah pada suatu hari, maka tidak ada lagi hari-hari berikutnya yang disebut-sebut dalam sejarah yang sangat berpengaruh, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar supaya hari-hari yang bersejarah itu diperingati. Apa firman Allah? Wa zakkirhum bi ayyamillah inna fi zalika la ayatin likulli sabarin syakur. Wa zakkirhum bi ayyamillah, peringatilah mereka bi ayyamillah, hari-hari kebesaran Tuhanmu. Hari-hari kebesaran Tuhan, hadirin sekalian, banyak sekali dalam sejarah. Ada Isra Miraj, ada hijrah Rasulullah, ada Fathu Makkah, ada banyak macam sekali itu. Dan ini hadirin sekalian, Allah memerintahkan untuk diperingati itu semuanya dalam Al-Quran. Nah, kalau ini hadirin sekalian, hari-hari ini diperintahkan Allah untuk memperingatinya, maka bagaimana lagi hari kelahiran Rasulullah, di mana hari Rasulullah adalah asal daripada hari-hari yang terjadi di masa yang akan datang itu. Maka memperingati hari Maulid Rasulullah adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, lebih utama sebagaimana Allah memerintahkan memperingati hari-hari yang terjadi setelahnya itu. Nah, inilah hadirin sekalian, yang pertama adalah sangat kegembiraan kita. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika faryafahu." Qul, katakanlah hai Muhammad kepada mereka, bi fadlillahi wa bi rahmati, nasabak palebirna pun Allah taala andranya pamasena, fa bidzalika falyafrahu, hendaklah mereka gembira. Dan tidak ada lagi anugerah, tidak ada lagi rahmat yang paling tinggi hadirin sekalian daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membawa kita untuk gembira. Yang kedua hadirin sekalian, peringati Maulid adalah ingin menyatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta itu adalah gaya tujuan, sedang memperingati Maulid karena cinta adalah wasilah, tangga untuk ke situ. Maka kalau gaya baik, maka wasilahnya pun juga baik. Hadirin sekalian, kenapa ini selalu kita peringati seluruh dunia sekarang, Pak? Karena ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencemaskan dan menakutkan, Pak. Angkasi di hadisana Nabi, pernyataan Rasulullah yang menakutkan dan mencemaskan oleh seluruh umat Islam. Apa itu pernyataan Rasulullah hadirin sekalian? Itu potongan daripada hadis, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Nigi po jika si bawa ke aku surga. Jadi ipahang ipol ke hadis makanya nigi dena po ke Muhammad pemali ta surga, Pak. Aja memang natani pimelo ta surga na rekodena ta puju ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menyatakan, mengumumkan pernyataan ini di tengah masyarakat, ramai masyarakat datang untuk semuanya menyatakan cintanya kepada Rasulullah. Tiba-tiba salah seorang hadirin sekalian yang datang dengan tergesa-gesa lari, ialah penguluta Umar. Rendeng sadenana materu mampia suju irlo labita mampia limana nakada penguluta Umar
ya Rasulullah fadaka anta bi wa ummi, suruna pun Allah taala ikumi wala ambo ikumi wala indo. Malada ku puji suruna pun Allah taala. Semua orang mendengar. Malada ku puji suruna pun Allah taala. Aga pernyataan Jang Umar, malada kanu puji suruna Allah taala na asana na waram peraku, malada kanu puji na keluargaku, malada kanu puji na asana sini na tawe di puji, malada kemana no puji sangadina alaiku suruna Allah taala upuji-puji mupa. Ada napa gulit Umar apa? Pernyataan ini jawab oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi wa nafsi ahabba ilaihi min nafsi wa mali wa ghairihi min asma. Depa mapuji selesewamu tu menaria gangka engkamu pa mula de ke pak mapuji ko ya na sininna lengi narikon kamu pempuji lengi saniku depa mapuji ko ya botonan dari kau marang mupuji mupi alemu berarti dia pun mapuji kuya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malada kun puji Muhammad, naya keluargaku, naya orang paraku, naya sinina tawe sangadina alaikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pun mapuji salah sewa mutu menang gangka engkaku pa lebih na puji na alena na sini na lengi. Berarti pada waktu itu di sekalian Sayyidina Umar belum masuk golongan yang mencintai Rasulullah. Berarti dia pernah di sibah lebih pertama surga. Tapi setelah Rasulullah menyatakan dia pun puji gangkanung puji pak lebih puji parialena, maka dia Sayyidina Umar, al-ana ya Rasulullah mapamula ni suruna pun Allah taala tuai malado kenu puji alaiku, malado kenu puji alaiku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta fil jannah, si bawa itu tulis surga mutama surga. Hadirin sekalian, jadi papuji lor nabita adalah merupakan tangga untuk masuk surga. Oleh karena itu hadirin sekalian, seluruh umat Islam yang mau bersama masuk surga dan Rasulullah selalu menyatakan cintanya dalam berbagai macam-macam peristiwa dan kegiatan-kegiatan. Salah satu di antaranya adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, jamaah Maulid yang berbahagia, narko melo irita Pak Bu keadaannya maku kuai Pak, malah ada apa kata tahu Pak, baik secara internasional, secara dunia Pak, maupun secara nasional, malah ada apa dia tahu Pak, menakutkan. Kenapa kita takut tadi sekalian daripada keadaan dunia sekarang ini? Oleh karena silih bergantinya bencana-bencana, baik bencana-bencana alamiah maupun bencana-bencana yang dikapan oleh umat manusia sendiri, yang korbannya adalah umat manusia itu sendiri. Inilah yang menjawab ke orang tahu. Sehingga dia sekalian dari kemerita waktu dia pernah lepas oke memposisi di persoalan, dia pernah lepas di persoalan atas memposisi di memposisi, akhirnya hadirin sekalian korban semakin banyak. Sekalipun itu hadirin sekalian terjadi di luar negeri, akan tetapi terdampak kepada kita semuanya. Jadi pernah selesai Ukraina dengan Rusia, memposisi Israel dengan Gaza,
Dia pernah selesai memposi Iran dengan Israel. Dia pernah selesai memposi Iran dengan Yaman. Dia pernah selesai memposi Thailand dan Kamboja. Dia pernah selesai semua dalam selesai sekalian. Semakin itu semakin banyak, dan alangkah din sekalian menakutkannya karena mereka berbangga apabila mereka banyak membunuh daripada musuhnya itu. Sini untuk bikemana ke hadir. Maka dan riguta Syekh Mutawalli Syarawi yang pawai napkua keadaan Illinois susah materu-teru korban materu-teru adin sekalian. Dari gagal lain penyebab utamanya adalah oleh karena manusia semakin jauh daripada Tuhannya. Bahkan bukanlah jauh, akan tetapi putus dengan hubungan Tuhan. Inilah yang menyebabkan ini sekalian, kenapa bencana-bencana ini semakin keras dan tidak bisa diselesaikan, karena manusia putus atau semakin jauh daripada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dinyatakan dalam Al-Qur'an. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Hanya yang berhubungan dengan Allah dan yang hubungan dengan manusia dan selamat daripada yang seperti ini. Tapi sekarang di sekalian kenyataannya adalah terbalik. Dan inilah kata Syekh Syarawi menyebabkan terjadinya yang dirasakan oleh manusia, yang korbannya manusia di sekalian pada saat sekarang ini. Sehingga orang semakin ketakutan. Kata Syarawi, tidak ada jalan lain untuk menghindarkan manusia daripada korban-korban diakibatkan oleh bencana-bencana yang sedang berlangsung ini dan yang akan berlangsung, kecuali manusia kembali sadar untuk mengobati penyakit yang ada dalam dirinya dan melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak lakukan itu, maka akan semakin bencana-bencana itu semakin banyak. Lalu kemudian bagaimana caranya untuk kita kembali melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sekalian, di dalam Al-Qur'an banyak sekali petunjuk-petunjuk untuk itu. Salah satu di antaranya adalah meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makna daripada takwa dalam Al-Qur'an adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir. Jadi kita selalu merasa jauh dari Tuhan, mari kita mendekatkan Tuhan dengan melalui zikir. Banyak macam zikir. Salah satu zikir adalah salawat. Banyak zikir, Pak. Banyak zikir yang kita bisa lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar supaya kita terhindar daripada bahaya itu. Salah satu bentuk zikir adalah salawat. Dan salah satu bentuk salawat hadirin sekalian adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dinyatakan oleh para ulama bahwa selama peringatan Maulid kita itu selama itu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini hadirin sekalian? Salawat ini sangat dianjurkan. Bahkan di dalam Al-Quran digaga perintah hadirin sekalian. Nah perintah pun Allah Ta'ala lauri atinina atanna khususnya lauri asana lauri atanna tawe digaga na perintah kecuali alena yolo pelaksanakan ni napa na perintah kecuali ialah salawat. Nah perintangi sempajangi dia nak sempaja pun Allah Ta'ala. Nah perintangi puasa dia nak puas pun Allah Ta'ala. Nah perintangi haji dia nak puas pun Allah Ta'ala. Begitu seterusnya, kecuali satu hadirin sekalian alena yolo laksanakan ni napa na suruh atan laksanakan. Begitu pentingnya ini. Kenapa hadirin sekalian? Karena salawat ini adalah dapat menghindarkan manusia daripada segala bencana-bencana yang mengancam manusia. Begitu pula akan
menjadi kebahagiaan nanti di akhirat kemudian. Jadi dunia kebahagiaan dari salawat adalah selamat dunia, selamat di akhirat. Dari kota naiki kira-kira aga tapau dari ko angkata mutta tata tengangi akasanar cangkiri teh tapamelo buat cangkiri teh aga tapau Muhammad aga tapau pak dari komen reki bola si di bola panggu bola aju nata pematangangnya ku adeng meru adengnya pak aga tapau pak nareko tari rendengnya anata riwiri lalange nata palepa pak ketanita nama polo nata pangka tu malesi pole aga tapau. Hadirin sekalian, semuanya mengatakan Muhammad, berarti ini pernah melakukan ketika ada seperti itu. Ya kongka dia pernah lakukan ya hadirin sekalian, pasti subhanallah la ilaha illallah. Tapi secara langsung niga pak guru ki pak, niga pak guru ki bu maka dia narekong ke makoro bahaya macaikan ni Muhammad tabaca teng kalinga tomatota pada na pak guru kita matata teng kalinga mi nareko jo ke kilor si de bulu terisolir pak dan nang kana letu agama dan nang tu aga nareko letu kyo kodin sekalian nareko ong ke bahaya kena maka mana Muhammad padahal dia ni agama Islam. Presiden Rusia pak Brezhnev ketika mau diskusi dengan Presiden Amerika Gerald Ford di Oslo, ini kan Brezhnev komunis, tidak ada Tuhannya pak. Tapi ketika mau masuk gedung tiba-tiba kakinya terpelosot lalu kemudian berteriak mengatakan Muhammad dengan bahasa Rusia. Semua wartawan menulis itu dan tersebar di seluruh dunia. Agan iseng Muhammad, agan iseng teman-teman ke Muhammad. Maku tanah kak narik ke Muhammad paling tapau hadirin sekalian. Mari natanya pun Allah Taala. Mari nak kadat Allah. Madet kada Allah napung Allah Ta'ala maka tini mana gagai magi na Muhammad to de ini selagi Muhammad hadin sekali maka di Muhammad apalagi to misangin ini Muhammad. Saya hadin sekalian pernah dari Pandang Inta ke Kuala Lumpur naik bus, tiba-tiba bus itu oleh pak maka goratilah sebesi Muhammad. Separuh daripada isi besi itu ada orang Cina dan dia juga berteriak mama. Pura nama aku sekali madi cingti mengotoy. Maga bene dena rampe tu Muhammad agak kejadian. Kita nair Cina lo kapamasan lo mabalu. Agak tosi kumana maka ada Muhammad. Tanya agamamu. Maka dia rucine saya dengar itu nabinya Islam itu kalau disebut kalau ada bahaya kita selamat daripada bahaya itu. Dole kapa maka dah magi paling itu maka dah Allahumma salli ala Muhammad apa Muhammad bawa mani. Kira-kira agak pak balina. Masih ikat ni pak. Asaba rampege Allahumma salli na dia penarati Muhammad nang kepuli ni. Kita apa Muhammad bawa mani. Allahumma salli ala lampe Muhammad itu dari dalam pak. Kenapa hadirin sekalian? Oleh karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian ini masyhur di kalangan ulama sufi tentang firman Allah ketika Allah mengambil memanggil Muhammad, ya Muhammad khalaqtuka biyadaya khalaqtuka li ajli. Muhammad upancaji ko karena ia tegar upancaji ko karena ia
Kemudian upancaji makhluk karena iko. Tiga ada pun Allah Taala. Khalaqtuka ya Muhammad li ajli wa khalaqtul khalqa li ajlika. Upancaji ku Muhammad karena ia, upancaji di sini nama makhluk karena iko. Disinilah hadirin sekalian muncul dalam ilmu tasawuf itu adanya yang dinamakan Nur Muhammad. Inilah yang pertama diciptakan Allah SWT. Lalu kemudian Nur Muhammad inilah sekalian diciptakan oleh seluruh makhluk. Bagian tidak percaya ini pasti mengatakan itu bid'ah. Diciptakanlah semua makhluk daripada Nur Muhammad SAW ini. Makanya itu ada sekalian, firman Allah ini seakan-akan memberikan wewenang, memberikan pendelegasian kepada Nabi Muhammad SAW untuk urusan umat agar supaya mereka selamat di dunia maupun di akhirat. Ya, ini tumpah ya sekalian dari kemeluki curah lori pun Allah Taala. Dena tu curah bawah pak. Dena tu milodo bawah. Ya. Dena tu milodo bawah pak. Tapa mami lodo maniba dena tak timpa. Dena tak timpa lagi pak. Napa guru ki ande guru ta Syekh Jafar Al-Barazanji. Kan nange baca Barazanji pak. Dia mina baca nange alena anak-anak ta. Padahal itu yang sangat penting itu. Kenapa? Karena kita mau curhat kepada Allah SWT. Maka hadirin sekalian, iero curhat elor pun Allah Taala. Apa yang dia katakan? Pada ilona HPW pak. Iero HPW pak. Angka tu agak sendar. Angka pin kapan asana? Pin angka password Kira-kira na recorder terbuka pin na si bapak password tak buka ga? Dia na tak buka. Jadi mau sila ada mak bicara dia dan kalinga ikut tomi kalinga lem sebab dia na tak buka password dia pak. Bagaimana agar supaya terbuka ini percakapan dengan Allah SWT dengan doa, maka kita harus buka PIN-nya atau passwordnya. Inilah yang diajarkan oleh Sayyidina Ja'far Al-Barazanji dengan mengatakan abtadil imla bismillahil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma'ana wa ula. Apalagi? Coba inilah passwordnya pak. Passwordnya. Wa usalli wa usallim ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awaliyah. Sayyidina Ja'far hadirin sekalian, salawatnya sudah tingkat tinggi pak. Sudah tingkat 3, tingkat terakhir, tingkat ma'rifat. Dia nak kada Allahumma salli ala Muhammad. Dia nak kada Allahumma salli ala Rasul Muhammad. Tapi dia mengatakan wa usalli wa usallim ala nuril mausufi bitaqaddum wal masalawaka andrai mapa salamatoka lau ri nur yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawatnya seperti itu. Salawatnya hakikatul Muhammadiyah. Purana na timpai radin sekali. Ialah seni man. Seni cerita lah tu si kita 10 siaga bab benar 10 juta ke bab ner bersanjay pak. Puri ma bicara din sekalian. Na tutu fasot ma peon supaya jangan terganggu. Na tutu din sekalian nakada Allahumma salli ala awwali qabilil tajalli minal haqiqatil kulliyah. Tegarin. Tempona na pamulai maka dah salawah ke andrei mapa salamatoka lau rinur cahaya yang pertama diciptakan Tuhan ialah nur al-haqiqatul Muhammadiyah. Kemudian ditutup yang mengatakan wasallu ala awwali qabilil tajallil kulliyah, dan saya berselawat dan bersalam kepada makhluk yang pertama kali mendapat tajalli dari Allah Subhanahu wa taala ialah Muhammad. Nah, jadi itu pak nak pagur ke maka dari komelu kecural Allah taala pakai ke password. Passwordnya adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat sekalian ratusan banyaknya pak.
Ratusan banyaknya. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, ratusan banyaknya bentuk salawat. Ada salawat an-najiyah, ada salawat an-nariyah, ada salawat munajiyah, ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat Badariyah, ada salawat apalagi, banyak sekali salawat. Salawat tibiyah, salawat apalah sekalian. Dan salah satu daripada salawat apabila kita ingin melihat Rasulullah, dikunjungi oleh Rasulullah, salah satu salawat ialah salawat al-azimiyah namanya. Kalau mau lihat Rasulullah sekali dikunjungi. Kalau sekarang kita mengunjungi Rasulullah, tapi Rasulullah akan mengunjungi kita, bacalah salawat al-azimiyah itu yang ditulis, yang dibentuk oleh Syekh Ahmad Ibnu Idris Al-Hasani, yaitu pendiri dari tarekat Muhammadiyah yang diikuti oleh Guru Tampo Dalek, tarekatnya Guru Tampo Dalek. Salat al-azimiyah, di mana di dalamnya hadirin sekalian ada doa mengatakan, Pak, ini doanya Pak, penting. Rekomendasi mita nabita. Allahumma inni as'aluka binuril anwari alladhi huwa ainuka la gairuka anturiani wajah nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa indak. Baca itu Pak. Inilah hadirin sekalian juga yang diajarkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, hadirin sekalian, agar supaya kalau kita ingin bertemu dengan Rasulullah, bahasa salawat al-azimiyah, kemudian di dalamnya itu ada mengatakan Allahumma inni as'aluka binuril anwari alladhi huwa ainuk la gairak anturiani wajah nabika Muhammad sallallahu la gairuka wasallim. Baca terus itu Pak. Ya Allah, aku meminta kepadamu binur anwar, dengan cahaya dan penuh cahaya, allazi wa ainuk, dan kamulah di situ, la gairuka, tidak ada selainmu, anturiani wajhamu Nabi Muhammad, perlihatkanlah saya nabimu mukanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama huwa indak, sebagaimana yang kami kan. Baca itu Pak. Makanya Syekh Sya'rawi, hadirin sekalian, ketika mau meninggal Pak, apa kata beliau? Detik-detik mau sakratul maut, pada keluarganya yang berkerumun di situ, apa dia katakan ketika disuruh baca asyhadu an la ilaha illallah, dibaca asyhadu an la ilaha illallah. Ketika saudaranya keluarga mengatakan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak membaca Sayyidina Sya'rawi itu, hanya asyhadu an la ilaha illallah, dan tidak membaca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi hadis sekalian, mukjizat yang terjadi ketika detik-detik sakratul maut, Syekh Sya'rawi bangun dari tidurnya dan berdiri, padahal dia tidak bisa bangun, dia tidak bisa bangun dari tidurnya dan berdiri mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadur rasulullah. Ditunjuk itu. Berarti hadirin sekalian, ketika dia meninggal, Rasulullah datang. Berkah daripada salawat ini. Jadi banyak sekali salawat, tinggal pilih. Ada salawat ya, apa namanya, salawat yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu salawat apa? Salawat al-ummi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalau kita mau lengkapi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsir wa sallim tasliman biqadari azamati zatika fil kulli waqti wa hin. Baca itu Pak selama 80 kali di sesudah salat asar Jumat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gini baca yero ya dampengi umurna selama 80 tahun di sana. Maka dia hadirin sahabat pekogan yang narkodi narapi umurku 20 tahun, maka ya dampengi tomo-tomo 20 tahun umurna. Narkodena rapi untuk matoku 20 tahun ya dampongi sini na beli bolana. Begitu pengaruhnya daripada salawat Rasulullah SAW, baik memberikan keamanan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Syafaat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, untuk ringkasnya karena waktu sudah melesat juga ya.
Ya sebenarnya tidak panjang, tapi hanya terlambat dimulai. Jadilah salawat, perbanyak salawat. Yang kedua, jadi bagaimana cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu saya singkat menjadi 3 hal saja. Tanda kita untuk mencintai Rasulullah. Pertama adalah perbanyaklah salawat kepada Rasulullah, salawat apapun bentuknya. Mau pendek, Allahumma salli ala Muhammad. Mau panjang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mau panjang lagi, terus panjang lagi, Pak. Terserah kita. Yang diajarkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi. Sudah. Berkali-kali itu saja terus. Dan itu hadirin sekalian akan menghindarkan bahaya yang akan menimpa manusia baik di dunia, lebih-lebih nanti hari kemudian karena ada syafaat Rasulullah. Yang ketiga, yang kedua hadirin sekalian, tanda kecintaan kepada Rasulullah adalah mengikuti jejaknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini pula lah salah satu wasilah untuk mengetahui dan mengikuti jejak Rasulullah adalah melalui peringatan Isra Miraj. Karena melalui ini kita dapat mengetahui tentang jejak-jejak dan akhlak Rasulullah SAW sehingga kita dapat mampu untuk mengikutinya. Nah, jadi peringatan ini wasilah juga untuk mendapatkan itu, Pak. Tujuan yang sangat agung itu ingin untuk mengamalkan apa cinta mencontoh Rasulullah. Yang ketiga hadirin sekalian, cinta kepada Rasulullah, yang terakhir cinta kepada Rasulullah adalah bersiap untuk menjadi ahli warisnya. Pertama adalah perbanyak salawat. Yang kedua, ikuti jejak Rasulullah sebagaimana yang dicontohkan. Yang ketiga adalah bersedia untuk menjadi ahli waris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diwariskan oleh Rasulullah? Tidak ada harta, tidak ada materi, tidak apa, tapi yang diwariskan oleh Rasulullah adalah al-ilmu, pengetahuan. Nah, kalau kita hadirin sekalian mau mewarisi Rasulullah, tentu hadirin sekalian kita ingin untuk apa namanya itu memiliki ilmu pengetahuan, Pak. Dan tidak mungkin ilmu pengetahuan ada kalau tidak ada lembaga yang dapat mengatur lembaga itu agar supaya ilmu itu dapat diajarkan. Makanya itu penting ada lembaga sila untuk ilmu. Dan tidak ada ilmu juga, maka hadirin sekalian dengan melalui ilmu, maka kita ini hadirin sekalian ada warga NU ini ada menjadi pengurus, menjadi penuntun, menjadi pembimbing di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi apa yang dimasalahkan oleh masyarakat hanya karena ilmu pengetahuan. Makanya itu Rasulullah tidak mewariskan kepada hanya mewariskan ilmu, karena ilmu inilah yang dapat mewujudkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Karena ilmu semuanya lah sebagaimana dikatakan oleh Ananda Pak Bupati bahwa berkah daripada ilmu guruta, maka saya menjadi Pak Bupati. Dan insya Allah saya yakin tidak hanya sampai kepada Pak Bupati, akan tetapi saya doakan bisa meningkat ke atas. Karena berkah daripada ilmu yang dilakukan. Nah, inilah yang diwariskan oleh Rasulullah. Perbanyak salawat, cinta kepada Rasulullah. Perbanyak mengikuti jejak Rasulullah. Dan yang ketiga adalah mewarisi ilmu pengetahuan. Karena ilmu itulah yang dapat mewujudkan kebahagiaan dunia daripada akhirat. Hadirin sekalian, saya kira demikianlah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa ma taufiquna illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.